Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum gas ideal. Pernahkah kalian mendapati pada kaleng penyemprot obat nyamuk atau kaleng parfum, di mana ada tulisan peringatan jauhkan dari api dan panas sinar matahari? Atau kita dilarang untuk meletakkan kaleng bir atau botol bir di dalam freezer. Mengapa hal ini tidak dapat kita lakukan? Karena kedua hal ini dapat memicu ledakan. Nah, bagaimana kedua hal ini dapat memicu ledakan? Ini dapat dijelaskan dengan hukum gas ideal. Nah, langsung saja kita akan masuk ke materi hukum gas ideal. Di mana di dalam materi gas ideal ini saya akan membahas 4 topik, yaitu sifat gas ideal, persamaan umum gas ideal, hukum gas ideal, dan grafik tekanan terhadap volume dan temperatur. Ke sifat gas ideal. Sifat gas ideal, kita lihat simulasi. Kita pompakan partikel ke dalam sistem. Dari sini kita bisa lihat bahwa jari-jari partikel ini dianggap 0. Mengapa demikian? Karena volume dari partikel ini dianggap sangat kecil bila dibandingkan dengan volume sistem atau wadah tempat partikel ini bergerak. Kemudian sifat yang kedua, gaya antar partikel dianggap 0, artinya tidak ada gaya tarik-menarik antara partikel di dalam sistem ini. Nah, sistem partikel ini antara partikel satu dengan yang lain mengalami tumbukan, dan tumbukannya adalah tumbukan lenting sempurna. Selain itu, pada hukum gas ideal juga berlaku hukum Newton, yaitu F sama dengan M kali A, atau M sama dengan, dimana A itu adalah turunan kecepatan terhadap waktu, atau sama dengan turunan momentum terhadap waktu. Nah, sifat yang keempat, molekul-molekul di dalam gas ideal ini, atau partikel-partikel di dalam gas ideal ini bergerak ke segala arah dengan kecepatan yang sama. Materi yang kedua adalah tentang persamaan umum gas ideal. Nah, persamaan umum gas ideal ini ada dua, yaitu VV sama dengan nRT dan VV sama dengan NKT. Di mana di kedua rumus ini yang tetap ada adalah tekanan, volume, dan temperatur. Di rumus yang pertama, N kecil ini adalah jumlah mol, sedangkan di rumus yang kedua atau persamaan kedua, N besar ini adalah jumlah partikel, sedangkan K adalah konstanta Boltzmann dan R adalah konstanta gas universal. Kemudian kita ke materi berikutnya, itu hukum gas ideal. Nah, tadi kita sudah membahas pada persamaan umum gas ideal, ada 3 besaran yang dibahas, yaitu tekanan, volume, dan suhu. Nah, pada hukum gas ideal ini kita akan mengkondisikan ketiga besaran itu supaya berada dalam keadaan tetap. Nah, sekarang kita saksikan bagaimana hukum gas ideal saat kita menjaga supaya suhu dalam sistem ini tetap, atau kita sebut sebagai proses isotermal. Nah, kita lihat simulasinya. Partikel kita pompakan ke dalam sistem hingga sistem mencapai tekanan 11, kemudian 12 atmosfer. Nah, kemudian suhunya 300 Kelvin, dan kita atur supaya temperaturnya tetap. Nah, apa yang terjadi saat temperaturnya tetap? Kemudian suhu dari sistem ini tetap. Ya, kemudian ini kita mampatkan. Saat dimampatkan, tekanan dari sistem bertambah besar. Kemudian saat kita perlebar pistonnya sehingga volumenya membesar, ternyata kita dapati tekanannya berkurang. Jadi dari simulasi di samping kita dapatkan bahwa
volume itu berbanding terbalik dengan tekanan. Nah, Boyle merumuskan P1 dikali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, penerapan hukum Boyle dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita lihat saat kita memompa ban sepeda. Nah, saat kita memompa ban sepeda, kita akan merasakan tekanan yang besar saat kita menekan volumenya menjadi kecil. Sehingga tekanan yang dirasakan oleh tangan kita terasa besar. Kemudian, pada proses yang kedua, ini tekanannya kita jaga supaya tetap. Kita lihat bagaimana simulasinya. Partikel kita masukkan ke dalam sistem. Kemudian tekanannya mulai naik. Kita atur tekanannya sampai dengan 13 atmosfer. Kemudian tekanannya kita tetapkan, kita jaga supaya tetap. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Nah, kita lihat di sini, saat sistemnya kita panasi, maka volume dari sistemnya bertambah. Kemudian saat kita dinginkan, ternyata volumenya mengecil. Nah, dari simulasi ini kita dapatkan bahwa suhu itu berbanding lurus dengan volume. Artinya semakin besar kita memberikan kalor atau semakin kita tingkatkan suhunya, maka volume dari sistemnya semakin besar. Demikian juga sebaliknya, saat kita dinginkan, maka volumenya juga menjadi kecil. Nah, Charles merumuskan seperti ini. V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Apa contoh tekanan isobarik? Contoh proses isobarik itu saat balon dipanaskan lama-kelamaan volumenya akan bertambah. Kemudian kita ke proses selanjutnya, yaitu di mana kita menjaga volume dari sistem ini tetap. Apa yang terjadi pada sistem masih kita lihat di simulasinya. Partikelnya kita pompakan ke dalam sistem, partikel gasnya. Sampai tekanannya mencapai 11 atmosfer di sini. Kemudian kita atur supaya volumenya tetap. Nah, jika volumenya tetap, kemudian kita panaskan, maka kita bisa lihat di sini tekanan dari sistem meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Nah, jadi dari percobaan ini kita Gay-Lussac menyimpulkan bahwa suhu berbanding lurus dan dengan tekanan. Jadi semakin besar suhu yang diberikan kepada sistem pada volume tetap, maka tekanannya juga semakin besar. Nah, tadi menjawab kenapa kaleng parfum tidak boleh diletakkan di dekat panas, karena kaleng dapat meledak. Kenapa dia dapat meledak? Karena tekanan yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, semakin besarnya tekanan tidak diimbangi oleh besarnya volume, sehingga bisa mengakibatkan ledakan yang cukup fatal. Nah, setelah ketiga hukum ideal ini saya jelaskan, kita melihat bagaimana grafik dari tekanan, volume, dan suhu. Kita lihat pada proses isobarik atau tekanan tetap, jika suhunya kita perbesar, maka volumenya bertambah. Jadi kita bisa lihat di sini grafik tekanan terhadap volume. Jadi volumenya tetap, tekanannya tetap, volumenya semakin besar jika dipanaskan. Kemudian kita masuk ke volumetrik atau proses isohorik di mana volumenya tetap. Jadi jika sistem kita panaskan atau suhunya kita naikkan, ini bisa kita lihat
bahwa volumenya tetap dan tekanannya semakin bertambah. Kemudian yang ketiga adalah proses isotermal atau suhunya tetap. Nah, kita lihat di sini kalau kita di sini semakin kecil tekanan maka volumenya semakin besar, dan semakin kecil tekanan maka volumenya semakin besar, dan semakin besar tekanan volumenya semakin kecil. Ini menunjukkan hubungan berkebalikan antara tekanan dengan volume. Nah, jadi itu yang bisa saya jelaskan tentang hukum gas ideal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.